Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep perawatan paliatif. Sebelum kita ke definisi tentang perawatan paliatif atau apa itu perawatan paliatif, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perawatan paliatif. Perawatan paliatif itu merupakan perawatan total yang dilakukan secara aktif, terutama pada pasien yang menderita penyakit yang membatasi hidupnya, keluarga pasien, yang dilakukan oleh tim interdisiplin di mana penyakit pasien tersebut sudah tidak lagi berespon terhadap pengobatan atau pasien yang mendapatkan intervensi untuk memperpanjang masa hidupnya. Nah, istilah perawatan paliatif itu sebelumnya ada istilah lain yaitu perawatan hospice yang sering digunakan sebagai sinonim untuk perawatan paliatif. Namun, di beberapa negara perawatan hospice merujuk pada perawatan paliatif berbasis community atau komunitas. Secara filosofi, perawatan paliatif dan perawatan hospice memiliki makna yang sama. Akan tetapi, semua perawatan hospice adalah perawatan paliatif. Namun, tidak semua perawatan paliatif adalah perawatan hospice. Perawatan paliatif disediakan untuk semua pasien yang menderita penyakit kronis dengan kondisi penyakit yang membatasi masa hidupnya atau mengancam jiwa maupun kondisi pasien yang mendapatkan intervensi untuk memperpanjang masa hidupnya. Sedangkan perawatan hospice diperuntukkan kepada pasien dengan kondisi masa harapan hidup yang diperkirakan kurang dari 6 bulan. Ya, definisi perawatan paliatif. Definisi perawatan paliatif di sini kata paliatif itu berasal dari kata Latin kuno yaitu palum yang artinya jubah atau mantel yang biasa digunakan orang untuk melindungi si pemakai dari kedinginan. Nah, kaitannya dengan perawatan paliatif yaitu berarti melindungi pasien dari berbagai penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Nah, menurut WHO, perawatan paliatif adalah perawatan total dan aktif untuk penderita yang penyakitnya sudah tidak berespon lagi terhadap pengobatan kuratif. Ini menurut WHO tahun 1990. Sedangkan pada tahun 2005, perawatan paliatif adalah sistem perawatan terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dengan cara meringankan nyeri dan penderitaan pasiennya, memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai saat diagnosa ditegakkan sampai akhir hayat dan dukungan terhadap keluarga yang kehilangan atau berduka. Nah, sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1997 mengatakan bahwa perawatan paliatif adalah semua tindakan guna meringankan beban penderita penderita kanker terutama yang tidak mungkin disembuhkan. Nah, perkembangan perawatan paliatif itu dimulai pada masa lalu yaitu gerakan hospice berkembang secara masif sekitar tahun 1960, di mana era pelayanan hospice modern dimulai oleh seseorang yang menggagas gerakan perubahan tersebut yang bernama DEM. DEM mengkreasikan sebuah konsep tentang caring terutama untuk pasien yang dengan stadium akhir dan menjelang ajal atau kematian. Nah, konsep tersebut merupakan sebuah cara pandangan atau perspektif untuk melihat sebuah fenomena secara holistik termasuk pasien, sehingga pasien tidak hanya dilihat sebagai individu yang memiliki masalah fisik saja, tetapi pasien yang sebagai makhluk yang kompleks. Adem juga meyakini bahwa gejala fisik yang dialami oleh pasien juga dapat mempengaruhi psikologis, emosional, sosial dan spiritual pasien maupun sebaliknya. Nah, sejak awal di saat DEM menggagas dan mendirikan rumah hospice, DEM juga telah mengintegrasikan pendidikan dan penelitian dalam pelayanan rumah hospice. Rumah hospice
pertama yang didirikan oleh Dame yaitu rumah hospice yang terletak di kota London pada tahun 1967. Seiring dengan perkembangan gerakan rumah hospice, pelayanan perawatan paliatif mulai menekankan pada aspek cure bukan aspek cure atau pengobatan. Nah, sehingga pada saat itu prioritas intervensi yang dilakukan adalah bagaimana pasien dapat mengontrol keluhannya seperti nyeri. Pada tahun 1982, dokter spesialis paliatif mulai diperkenalkan secara formal. Pada saat itu, dokter paliatif tidak hanya memberikan pelayanan pada pasien yang membutuhkan perawatan paliatif, namun juga penelitian mengenai praktis klinis pada pasien yang mendapatkan perawatan paliatif, dan melakukan pengajaran ataupun pendidikan berkelanjutan dan perspektif multidisiplin. Sekalipun konsep hospice modern dan perawatan paliatif merupakan hal yang baru, namun pelayanan yang diberikan perawatan paliatif mampu memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien, mempersiapkan pasien meninggal dengan damai dan bermartabat, dan memberikan juga dukungan kepada anggota keluarga setelah pasien meninggal. Sejak awal pergerakan hospice modern, di mana pada saat itu layanan diberikan hanya berfokus pada pasien penderita kanker, namun beberapa praktis lalu mengembangkannya lagi, layanan pada pasien dengan penyakit tahap lanjut seperti gagal jantung kongestif, penyakit paru, terus stroke, terus gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pada masa sekarang dan akhir datang, telah terjadi perubahan yang dinamis dalam menyediakan perawatan paliatif, terutama di negara Inggris, di mana Departemen Kesehatan memperkenalkan program dan panduan baru yang dikenal dengan sebutan End of Life Care Strategy dan the Gold Standard Framework. Program dan panduan tersebut menitik beratkan akan pentingnya penggunaan standar pelayanan di saat memberikan pelayanan perawatan paliatif pada pasien dan keluarganya, terutama di saat kondisi pasien menjelang ajal atau kematian. Lebih lanjut lagi, pasien diberi otonomi untuk memilih tempat selama menjalani proses perawatan seperti rumah sendiri, rumah sakit, rumah perawatan, atau rumah hospice. Sebagai petugas perawatan paliatif, semaksimal sisa waktu atau umur pasien selama masa perawatan paliatif merupakan hal yang penting untuk memaksimalkan hal tersebut. Koordinasi dengan anggota tim dan memberikan pelayanan yang berkualitas menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Saat ini telah banyak panduan dan guideline diterbitkan oleh lembaga bereputasi yang memberikan penjelasan bagaimana memberikan pelayanan perawatan paliatif yang berkualitas baik secara umum maupun untuk kelompok pasien dengan penyakit tertentu, seperti panduan perawatan paliatif untuk pasien kanker paru, di mana panduan tersebut dijelaskan secara detail mengenai peran masing-masing anggota tim interprofesional, komunikasi secara efektif pada pasien, keluarga, dan sesama anggota tim. Perawatan paliatif selanjutnya, perawatan paliatif dalam konteks global, di mana secara global pergerakan dan pengembangan perawatan paliatif dimulai di Inggris dan di Irlandia. Pada saat itu lebih dikenal dengan istilah hospice, lalu disusul oleh beberapa negara Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Kanada merupakan negara yang pertama mengimplementasikan perawatan paliatif di rumah sakit, yaitu The Royal Victory Hospital pada tahun 1976. Setahun kemudian, perawatan paliatif juga dibuka di salah satu rumah sakit di Inggris, The St. Thomas Hospital London. Hingga saat ini belum semua negara menyediakan pelayanan perawatan paliatif. Nah, hal ini terjadi dengan berbagai macam kendala, sehingga pada tahun 2011 pemetaan negara berdasarkan tingkat ketersediaannya, pelayanan dengan fasilitas pelayanan perawatan paliatif diperbaharui dengan mapping tersebut diketahui negara dengan fasilitas dan penyediaan layanan yang telah terintegrasi dengan seluruh sistem kesehatan, layanan dan fasilitas yang masih terbatas, dan negara yang fasilitas dan pelayanan belum tersedia. Namun beberapa negara dengan kategori negara berkembang telah berhasil mengimplementasikan pelayanan perawatan paliatif yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan seperti Uganda dan India. Kedua negara tersebut berhasil mengembangkan pelayanan perawatan paliatif community dengan melibatkan masyarakat sebagai relawan paliatif. Konsep hospice diperkenalkan di Asia oleh para perawat Katolik dengan membuka klinik di kota
Seoul, Korea Selatan pada awal tahun 1965. Pada tahun 1996 diperkirakan sekitar 90% sekolah keperawatan telah mengajarkan perawatan paliatif. Nah, hingga tahun 2003 sebuah program inisiasi model pelayanan perawatan paliatif dilakukan dan sekaligus menjadi dasar kebijakan nasional. Namun dalam konteks regional Asia, Jepang merupakan negara yang telah menyediakan dan mengintegrasikan pelayanan perawatan paliatif secara nasional. Berdasarkan laporan akhir tahun 2013, jumlah perawatan paliatif di rumah sakit sekitar 250 unit, 409 klinik paliatif rawat jalan, dan jumlah tim paliatif rumah sakit sebanyak 541. Namun bila dibandingkan jumlah tempat tidur perawatan paliatif dengan populasi per 1 juta penduduk, Hong Kong merupakan negara yang menyediakan fasilitas pelayanan perawatan paliatif terbanyak dibanding negara-negara lain di regional Asia, yaitu 59 tempat tidur per 1 juta penduduk. Ya, perawatan paliatif dalam konteks regional Asia Tenggara. Sebelum pelayanan hospis dan perawatan paliatif tersedia di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pelayanan tersebut telah dimulai di negara Asia Timur dan Oseania. Di Malaysia setidaknya sekitar 90 organisasi yang telah menyediakan pelayanan perawatan paliatif, di mana sekitar 33 pelayanan perawatan paliatif merupakan layanan yang disediakan oleh lembaga swadaya non-pemerintah, 20 layanan merupakan program perawatan paliatif di rumah, dan selebihnya disediakan oleh lembaga pemerintah. Sekitar 20 rumah sakit milik pemerintah telah membuka layanan perawatan paliatif rawat inap dengan jumlah tempat tidur yang tersedia sekitar 6 sampai 12 tempat tidur pada setiap rumah sakit tersebut. Hingga tahun 2001, sekitar 48 rumah sakit milik pemerintah membentuk tim perawatan paliatif dan menyediakan layanan perawatan paliatif rawat inap dengan kapasitas tempat tidur sekitar 2-4. Selain itu, beberapa organisasi juga membentuk layanan hospis khusus untuk penderita HIV/AIDS. Pelayanan keperawatan paliatif di Malaysia dimulai pada tahun 1990, sekitar tahun 1992, namun dengan dukungan dari pemerintah sehingga dalam 1 dekade beberapa rumah sakit telah menyediakan layanan perawatan paliatif rawat inap. Pada tahun 2006, palliative medicine telah dinyatakan sebagai spesialisasi dalam bidang kedokteran oleh Kementerian Kesehatan di Malaysia. Saat ini sekitar 13 organisasi yang menyediakan 40 layanan perawatan paliatif dan hospis. Indonesia. Pada tahun sejak 2007, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan aturan berupa kebijakan perawatan paliatif, di mana dasar yang menjadi acuan diterbitkannya peraturan tersebut yaitu kasus penyakit yang belum dapat disembuhkan semakin banyak jumlahnya, baik dewasa maupun anak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan, selain dengan perawatan kuratif dan rehabilitatif, juga diperlukan perawatan paliatif bagi pasien dengan stadium terminal. Ada 5 rumah sakit yang menjadi pusat layanan perawatan paliatif, di mana rumah sakit tersebut berlokasi di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Akan tetapi, sekalipun perawatan paliatif telah diperkenalkan dan diterapkan di beberapa rumah sakit yang tersebut di atas, pelayanan perawatan paliatif belum menunjukkan signifikansi. Hal ini mungkin diakibatkan oleh minimnya pendidikan dan pelatihan tentang perawatan paliatif untuk tenaga kesehatan, dan juga jumlah tenaga kesehatan yang belajar secara formal mengenai perawatan paliatif juga masih sangat sedikit. Karena saat ini pendidikan untuk level pasca sarjana di bidang perawatan paliatif hanya tersedia di universitas negara maju seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Nah, sejarah perkembangan perawatan paliatif di Indonesia itu bermula saat sekelompok dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya itu membentuk kelompok perawatan paliatif dan
pengontrolan nyeri kanker pada tahun 1990 yang selanjutnya kelompok tersebut menjadi tim perawatan paliatif. Nah, pertama di Indonesia, saat ini kelompok tersebut dikenal dengan nama Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri. Pada bulan Februari tahun 1992, secara resmi pelayanan perawatan paliatif dimulai di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Pelayanan tersebut didukung oleh 11 orang dokter dan seorang apoteker yang telah menempuh pendidikan perawatan paliatif untuk level postgraduate di diploma melalui pendidikan jarak jauh dari salah satu universitas yang berada di negara bagian Australia Barat. Nah, Australia Barat, Kota Perth, atas kepemimpinan Dr. R. Sunarjadi Tejawinata yang kemudian dikenal sebagai Bapak Paliatif Indonesia, yang menginisiasi sebuah kegiatan seminar nasional dan workshop yang bertemakan manajemen nyeri kanker. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperkenalkan pelayanan keperawatan paliatif kepada peserta seminar dan workshop. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Oktober tahun 1992 yang pada saat itu dihadiri oleh sekitar 14 perwakilan rumah sakit pendidikan di Indonesia. Nah, pada tahun 2006 sebuah organisasi nirlaba membentuk rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Rahel yang menyediakan layanan perawatan paliatif khusus untuk anak yang menderita kanker dan HIV/AIDS. Nah, Rumah Sakit Rahel itu merupakan fasilitas perawatan paliatif yang pertama di Indonesia yang berfokus pada anak-anak, berlokasi di Jakarta. Pada tahun 2007 atas bimbingan dan arahan tim paliatif Rumah Sakit Dr. Sutomo, pelayanan paliatif ditingkatkan di tingkat puskesmas, dibuka yaitu Puskesmas Balong Sari Surabaya. Setahun kemudian pihak puskesmas mengadakan pelatihan pertama paliatif untuk relawan dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah kota Surabaya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, minat para tenaga kesehatan di bidang perawatan paliatif semakin meningkat, di mana secara rutin seminar maupun workshop yang bertema perawatan paliatif diselenggarakan secara rutin seperti di Yogyakarta, Bandung, dan di beberapa kota lainnya. Pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan mengeluarkan panduan teknik pelayanan perawatan paliatif kanker. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah semakin serius untuk memberikan pelayanan perawatan paliatif bagi masyarakat Indonesia, terkhusus penderita kanker. Ya, tujuan perawatan paliatif di sini yaitu tujuan perawatan paliatif di sini ada 3. Yang pertama itu meyakini bahwa hidup dan mati merupakan proses yang normal, tidak menghambat atau menunda kematian, mengurangi nyeri dan gejala penyakit lainnya, integrasi fisik, psikis, sosial, emosional, dan spiritual dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarga. Terus yang kedua, menyediakan sistem untuk membantu individu hidup secara optimal, seoptimal mungkin sampai menjelang kematiannya. Yang ketiga, menyediakan sistem dukungan dalam mengatasi masalah sepanjang perawatan pasien dan masa berduka. Nah, pola perawatan paliatif yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian itu sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dan keluhan lainnya yang mengganggu, menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual, berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayat, terus berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarganya. Nah, tim perawatan paliatif. Ada beberapa tim perawatan paliatif di sini. Yang pertama itu dokter, perawat, terapis, petugas sosial medis, rohaniawan, relawan maupun anggota-anggota yang ada di masyarakat. Terus tim khusus paliatif, profesi setiap anggota tim telah dikenal cakupan dalam lingkungan kerjanya. Para profesional ini bergabung dalam suatu kelompok kerja yang setelah tadi Ibu jelaskan.
Secara bersama mereka menyusun dan merancang tujuan akhir perawatan melalui beberapa langkah tujuan jangka pendek. Bila perlu, kepemimpinan dapat terbagi di antara anggota tim tergantung pada kondisi yang paling diperlukan oleh pasien. Tim adalah motor penggerak dari semua kegiatan pasien. Terus proses interaksi adalah kunci keberhasilan. Perawatan paliatif pada pasien kanker di sini merupakan ada peran pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, etika perawatan paliatif. Yang pertama, pasien menghadapi kondisi di mana penyakitnya tak dapat disembuhkan, artinya terapi yang diberikan itu hanya simptomatis atau paliatif bukanlah kuratif. Terus pasien cenderung mengalami kelemahan dan kerapuhan baik fisik maupun mental. Apa akibatnya? Ada kemungkinan bahwa pasien tidak mampu menghadapi stres fisik maupun mental yang timbul dari luar ataupun dari lingkungan sendiri. Terus pasien berada di ambang kematian yang tentunya akan menimbulkan ketakutan dan kegelisahan yang sudah barang tentu perlu mendapatkan simpati dan dukungan mental serta spiritual. Nah, bila proses kematian berlangsung lama, memakan waktu panjang, faktor etika dapat menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Ya, 6. Pelayanan paliatif. Nah, pelayanan paliatif di sini rencana perawatan dan koordinasi kerja diawali dengan pemeriksaan secara seksama sehingga diperoleh diagnosa berdasarkan gejala klinis baik fisik maupun psikis. Nah, dilanjutkan dengan tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien menuju tujuan yang rasional termasuk rencana program perawatan di rumah. Mengontrol gejala yang sering timbul seperti nyeri, gangguan pernapasan, disfagia atau gangguan menelan, mual dan muntah, delirium, gelisah atau kejang, gelisah kejang, inkontinensia dan retensi urin, perdarahan dan lain-lain. Keluarga diberikan petunjuk untuk pertolongan pertama ketika terjadi. Nah, rehabilitasi. Program rehabilitasi di sini bagi pasien dengan perawatan paliatif seolah-olah sering kontradiksi. Sebenarnya tidaklah demikian. Perlu diingat bahwa mempertahankan kualitas hidup adalah tujuan upaya paliatif. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari Ibu ini dapat bermanfaat. Mahasiswa sekalian dapat mengetahui sejarah dari perkembangan paliatif. Selanjutnya ini merupakan materi pertama. Terus materi selanjutnya akan dijadikan tugas. Sebentar Ibu kirimkan tugasnya nanti dikerjakan sesuai dengan ketentuan tanggal pengumpulan yang telah Ibu tentukan. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq.